واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan keharibaan Allah atas segala taufik, petunjuk, kesempatan Allah berikan, kesehatan yang masih Allah anugerahkan kita di pagi yang penuh keberkahan ini, kembali bisa mempelajari ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, akhir pertemuan kita sebelumnya kita berbicara tentang permasalahan al-khamis wal arba'un 45, uraian tentang dua jenis syirik. Yang syirik pertama itu syirik yang menafikan keislaman ataupun membatalkan keislaman, atau yang kita kenal dengan syirik besar. Dan syirik yang kedua, pengarang kitab kita Syekh Hafidz Al-Hakami di soal ke-45 mengatakan syirik kedua itu menafikan kesempurnaan Islam kita, yaitu syirik kecil. Ada syirik besar yang menafikan Islam, mutlaq al-Islam. Islam sama sekali tidak ada lagi dengan adanya syirik besar. Ataupun syirik kecil yang menafikan al-Islam al-mutlaq, penamaan kesempurnaan Islam. Kalau syirik besar itu menafikan mutlaq al-Islam, maka syirik kecil itu menafikan al-Islam al-mutlaq, Islam yang sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita juga menguraikan syirik besar ini. Banyak orang di luar sana
yang mempertanyakan ketika kita berbicara tentang syirik ini. Kenapa masalah itu masih dibahas gitu? Bukankah umat ini sudah Allah amankan dari syirik, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan? Namun dalil-dalil yang mereka utarakan itu sudah kita kupas, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ringkasnya kita mengatakan pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut yang punya indikasi umat ini tidak terjerumus lagi ke dalam kesyirikan, pemahaman seperti itu tidak pernah dipahami sebelumnya oleh seorang pun dari ulama kaum muslimin, apalagi ulama hadis dari ahlu sunnah wal jamaah. Tidak pernah memahami demikian, kalau syirik itu umat ini tidak mungkin lagi terjerumus ke dalam kesyirikan. Kalau Anda ingin melihat saf kaum muslimin, golongan mana yang paling serius berbicara tentang syirik? Baca kitab-kitab kaum muslimin sesuai dengan fikrah mereka, sekte mereka, golongan mereka, Anda akan dapati golongan seperti kita ini orang yang paling gentol, paling bersikeras berbicara tentang syirik. Sekte lain Anda cari, mereka tidak pernah memberikan fokus besar mereka untuk syirik, terutama syirik uluhiyah ini. Mereka kalau berbicara syirik berkutat tentang syirik rububiyah saja. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu Syekh Hafidh Al-Hakami di soal As-Sadis wal Arba'un ke-46, beliau bertanya tentang apa itu syirik besar, kemudian menyebutkan beragam contoh tentang syirik besar ini. Tidak mendeskripsikan dalam bentuk definisi yang jami' mani yang bisa mengumpulkan semua bagian dari syirik tersebut, tapi lebih dengan pendekatan contoh. Ringkasnya, Rasul sudah pernah mendefinisikan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan untuk Allah itu serupaan, tandingan, padahal Dia yang menciptakanmu. Itu syirik. Bahasa sederhananya, kalau kata Syekh Nasir As-Sa'di, guru dari gurunya Syekh Ibn Utsaimin, an tasrif li ghairillah syai'an min khasaisillah ar-rububiyyah wal uluhiyah, kata beliau. Engkau palingkan ataupun engkau jadikan bagian tertentu dari kekhususan Allah, baik secara rububiyah atau uluhiyahnya Allah, untuk selain Allah, maka itu syirik, kekhususan Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita belum berbicara tentang detail istighasah, isti'anah, pembahasan-pembahasan lainnya, contoh-contoh bentuk-bentuk kesyirikan, itu nanti akan ada pembahasan tersendiri lebih khusus. Karena ketika saya kembali ke rumah, rupanya banyak juga kita jamaah yang mengirim WA bertanya, seperti ini syirik tidak, seperti itu syirik tidak. Meminta bantuan makhluk, kalau dia hadir, mampu, bersedia membantu, sanggup membantu, dan syarat pertamanya itu hayyun, hidup, maka itu isti'anah yang mubah, dibolehkan sebagai sebab sesuatu itu terjadi. Makhluk bisa melakukan itu, boleh, bukan bagian dari kesyirikan. Cuma jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan di sini nanti kita bahas. Rupanya fenomena aja dari dulu orang lain itu atau orang di luar kita seringkali melakukan talbis tentang penamaan-penamaan kesyirikan ini.
Istighasah tidak dibedakan dengan tawasul. Istighasah tidak dibedakan dengan isti'anah. Padahal itu materi-materi yang berbeda, punya konsep-konsep tersendiri. Kapan boleh, kapan tidak boleh. Hari ini di luar sana mereka mengatakan kami tidak melakukan syirik. Memahami syirik itu sebatas Anda menyembah berhala gitu. Kami tidak menyembah kuburan. Tapi apa yang kita lakukan? Yang kami lakukan cuma sebatas bertawasul. Kita tidak terkecoh dengan penamaan. Tapi yang paling penting itu hakikatnya apa? Maka dari kemarin ketika berbicara pembagian tauhid, saya selalu menegaskan yang penting itu hakikat. Nama mau Anda kasih nama istighasah, isti'anah, tawasul atau apapun nama itu, hakikatnya seperti apa? Karena dulu zaman jahiliyah syubhat mereka sama. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, mereka akan mengatakan liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami jadikan berhala ini sebagai media wasitah, perantara, tawasul. Kami bertawasul dengan media ini. Padahal kenyataannya mereka beristighasah dengan berhala-berhala itu. Jadi Quran itu memberikan kita konsep untuk memahami hakikat dan tidak terkecoh dengan nama. Di luar diganti-ganti itu sehingga lari dari kesyirikan. Kami tidak menyembah berhala. Kenapa kalian menuduh kami syirik? Kami tidak menyembah berhala. Padahal hakikatnya pada pertemuan yang lalu kita mengatakan yaltaji'u ilaih, mengambil makhluk, kemudian kita mengharap kepada makhluk, bersimpuh kepadanya, bergantung kepadanya, berdoa kepadanya, mencintainya, mengharap kepadanya, takut kepadanya. Sama seperti kepada Allah ataupun lebih tinggi, itu semuanya bentuk kesyirikan. Kalau sebatas mengharap tapi bukan mengharap, ada harapan kepada makhluk, tapi bukan seperti harapan kepada Allah. Meminta bantuan makhluk dengan catatan tadi, hidup, mampu, bisa hadir di sisi kita dan mau untuk membantu, itu bukan ranah kesyirikan. Nah, ini harus dipahami jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hamba paling sempurna tauhidnya itu seperti Abu Dzar Al-Ghifari ketika diminta baiat oleh baginda Rasul. Baik ini kata Rasul, baiat aku wahai Abu Dzar. Itu cuma Abu Dzar. Kasih tanganmu, khudh yadak. Diambil tangannya oleh baginda Rasul. La tasta'in bi ahadin ghairallah. Seumur hidupmu kamu jangan pernah minta bantu kecuali kepada Allah. Sanggup? Sam'an wa ta'ah ya Rasulullah. Aku sanggup. Itu baiat itu tidak berlaku kepada kita dan kita tidak mampu. Tidak minta bantu istri, tidak minta bantu anak, tidak minta bantu makhluk. Kalau Anda mampu, itu safwatut tauhid, kemurnian, kesempurnaan tauhid. Hidup nyaman sekali. Lihat makhluk, tidak ada budi yang harus kita balas. Baiat kedua apa? Kasih tanganmu lagi kata Rasul. Dikasih lagi Abu Dzar. La takhafillahi laumata laim. Kamu jangan takut menyampaikan kebenaran siapapun yang mencelamu. Sanggup, sanggup ya Rasul. Yang sanggup yang kedua itu, yang sanggup pertama. Kita para da'i yang pertama nggak sanggup. Maka di kedua kita tidak sanggup. Mau menyampaikan kebenaran, lihat orang dulu. Oh mahana mangat. Baru ditransfer. Baru transfer pembangunan ini itu, oh hana mangat. Kita salah di yang pertama. Itu kesempurnaan, bukan semua mampu, bukan semua sahabat Rasul dibaiat untuk yang pertama. Itu Abu Dzar. Jangan pernah minta bantu makhluk. Abu Dzar itu setelah baiat itu istrinya saja tidak diminta bantu. Nggak minta bantu istri, nggak minta bantu anak. Kita tadi berangkat ke sini berapa banyak sudah bantuan istri itu. Ho HP, ho kunci, ho nyo, ho ji. Ya, itu tidak ada minta bantu sama sekali. Itu saffah. Kalau bisa hidup seperti itu, kemurnian tauhid seperti tadi, hidup Anda lapang, gampang, nyaman. Kita pergi, Masya Allah.
Tidak ada satupun jasa yang kita punya pada orang lain. Nggak ada budi yang harus kita balas. Mau menyampaikan kebenaran, ya kita Masya Allah, dengan gampang kita sampaikan. Lihat dalam sejarahnya bagaimana Abu Dzar itu berdiri di hadapan kezaliman, menyampaikan kebenaran karena sanggup terhadap yang pertama. Tapi dalam konteks manusia seperti kita, isti'anah seperti itu, meminta bantu seperti itu masih dibolehkan dan bukan bagian dari kesyirikan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti pembahasan-pembahasan selanjutnya itu akan ada uraian lebih lengkap lagi. Isti'anah seperti apa, istighasah seperti apa, tawasul seperti apa, kapan dibolehkan, kapan tidak dibolehkan, bagaimana syaratnya, ya. Itu nanti, ini masih berbicara tentang definisinya, tentang pengertiannya, bagaimana kita memahami kesyirikan itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, itu as-su'al as-sabi wal arba'un. Pertanyaan ke-47. Syekh Hafid Al-Hakami di sini menguraikan jenis kedua dari kesyirikan itu, yang menafikan kesempurnaan Islam, atau kita kenal dengan syirik kecil. Ma huwa asyirkul asghar? Apa itu syirik kecil? Kembali beliau tidak menguraikan definisi, tapi lebih memberikan kita contoh, sehingga nanti barangkali dengan banyak contoh kita bisa beristinbat ataupun mengambil kesimpulan untuk definisi tertentu terhadap syirik kecil ini. Ini kalau dalam metode itu namanya adaptive method, itu menguraikan rincian kemudian memberikan kesimpulan. Kadang-kala kita sebaliknya, para ulama itu memberikan definisi kemudian menguraikan rincian dengan contoh-contoh. Kalau di sini dibaliknya, kita nanti coba kita ambil kesimpulan dari berbagai macam rincian contoh yang disebutkan. Syirik kecil. Banyak dari kita mungkin selamat dari syirik besar. Sudah paham kita. Ketergantungan, isti'anah, istighasah. Kita tidak berlebihan dengan orang-orang saleh, tidak berlebihan dengan kubur mereka. Ziarah kubur bagi kita itu punya maqasid syar'inya. Tujuan syar'inya disebutkan dalam hadis baginda Rasul. Tudzakir akhirah, tazhad fi dunya. Kamu bisa zuhud terhadap duniamu dengan ziarah kubur. Kamu akan mengingat akhiratmu dengan ziarah kubur. Kamu mendoakan si mayit dengan ziarah kubur. Itu maqasid syar'iyah, tujuan-tujuan syariah ketika ziarah kubur itu disyariatkan. Kita paham itu. Karena fenomena kesyirikan paling besar untuk saat ini itu fenomena kubur. Maka jangan heran kalau ketika muncul isu dari orang sebelah, mereka ahli syirik kubur. Syirik kubur ahaya tahu yang mandum syirik. Jadi seolah-olah kita pemahaman syirik kita tentang syirik kubur saja. Padahal hakikatnya itu contoh yang paling bergelimang, paling banyak sekali untuk saat ini. Anda bisa lepas dari syirik besar, tapi belum tentu lepas dari syirik kecil. Dalam Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, hadis Ma'qal ibnu Yasar datang dengan Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La syirku, kata baginda Rasul, akhwafu alaikum min dabibin nabar. Syirik yang aku khawatirkan kepada kalian itu lebih tersembunyi dibandingkan dabibin nabar. Dabib, jejak kakinya semut. Berapa banyak jejak kaki semut ini? Kita nggak tahu, tersembunyi. Ya, tempat duduk kita mungkin sudah pernah dilewati oleh semut. Ini depan-depan kita, pojok-pojok ini sudah pernah dilewati oleh semut. Berapa banyak dari dinding ini sudah dilewati oleh semut, tersembunyi sekali. Rasul mengatakan syirik pada kalian itu seperti jejak kaki itu, banyak dan tersembunyi. Kita tidak merasakan, tapi
kita sudah terjerumus ke dalamnya. Abu Bakar bertanya, alaysa syirk ayaj'ala lillahi ilahan ghairah? Bukankah syirik itu cuma sebatas menjadikan Tuhan selain Allah? Itu Abu Bakar. Bukankah syirik itu menjadikan Tuhan selain Allah saja? La, kata baginda Rasul, bukan wahai Abu Bakar. La syirku akhfafu alaikum. Syirik lebih tersembunyi pada kalian itu dibandingkan jejak kaki semut. Dikuatkan sekali lagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul kasih kita solusi. Tersembunyi banyak, hampir semua kita terjerumus, selamat darinya susah. Ini syirik kecil. Apa solusinya? Rasul mengajarkan itu. Wa kafaratuha dalam hadis, cara menghilangkannya, cara pegadahnya, tidak terjerumus ke situ, ataupun sudah terjerumus tapi mendapatkan maghfirah Allah, kita berdoa dengan doa yang selalu didoakan oleh baginda Rasul. Allahumma inni astaghfiruka an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku mohon ampunmu jika aku sudah mensyirikkanmu dengan sesuatu yang aku tahu. Wa a'udzu bika fima la a'lamu, dan aku memohon perlindunganmu terhadap syirik yang tidak aku tahu. Kadang-kala kita tahu, Pak, kemudian terjerumus ke dalam syirik itu, minta ampun. Kadang-kala kita tidak tahu, minta perlindungan, isti'adzah. Nah, itu doanya. Ya, kalau sampai hari ini belum terhafal itu doa, nah itu dipertanyakan ahli tauhidnya. Atau kita udah kebal mungkin ya, udah kebal dengan kesyirikan kecil atau besar gitu. Rasul saja tidak kebal seperti itu, maka beliau berdoa, Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah, aku meminta ampunmu, an usyrika bika wa ana a'lamu, daripada mensyirikkanmu dan aku itu tahu kalau itu syirik. Wa a'udzu bika fima la a'lamu. Itu kafaratnya. Karena terjerumus itu pasti dalam syirik kecil. Tapi kafarahnya yang tadi kita bacakan harus dihafal itu. Dibacakan selalu, setiap saat. Ataupun dalam hadis-hadis yang lain ada petunjuk lain, baca ayat kursi, zikir pagi, zikir petang, ayat kursi jangan dilupakan. Zikir setiap selesai salat, ayat kursi harus dibacakan. Karena itu penjagaan kita dari segala bentuk kesyirikan. Bahkan dalam hadis itu, kalau wafat dalam kondisi seperti itu, setelah membaca ayat kursi, la yamna'uhu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang menghalanginya daripada masuk syurganya Allah kecuali kematian. Zikir setelah salat, ayat kursi jangan lupa. Zikir pagi petang, ayat kursi jangan lupa. Allah jaga itu, jaga. Tambah lagi dengan penjagaan tadi, doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tersembunyi seperti jejak langkah atau kaki semut, kata baginda Rasul. Atau dalam hadis yang lain itu seperti semut hitam, namlatin sauda fi sakhratin sauda fi madlamatin zalma. Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita itu. Seperti itu riya, kata baginda Rasul, bermain dalam amal ibadah kita. Ini tidak selamat. Ini tidak selamat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Imam Abu Hurairah itu ketika membacakan hadis awwalu ma yusa'ar bihin nar yaumal qiyamah, orang yang pertama kali digiring besok di hari kiamat ke neraka itu ahli ilmu, ahli jihad, ahli Qur'annya. Karena mereka tidak melakukan itu karena Allah. Fal'iyadzubillah itu. Bukan pezina, bukan pemabuk, bukan orang lain. Tapi yang pertama kali digiring justru
Orang-orang seperti kita, yang maaf cakap kita katakan berada di saf terdepan, kelihatannya kita berada di saf terdepan, tapi hakikatnya cuma Allah yang tahu itu. Al-jawab, kata beliau, apa itu syirik kecil? Wa huwa yasirur riya ad-dakhil fi tahsinil amal al-murad bihi Allah Ta'ala. Sedikit dari riya. Artinya kalau riyaknya itu sudah riyak mutlak, riyak sempurna, itu bukan lagi syirik kecil. Tapi syirik kecil ini sedikit dari riyak ad-dakhil yang masuk fi tahsinil amal, yang membuat kita memperindah, memperbagus amal kita. Padahal amal itu kita inginkan Allah. Artinya kalau Anda beramal tapi bukan karena itu, bukan lagi riya, bukan lagi yasir riya, sedikit dari riya. Tapi ini kita berbicara tentang orang salatnya karena Allah. Tiba-tiba dia sadari ada orang yang menyaksikan salatnya, dia perbaiki, dia lebih mantapkan lagi, dia lebih sempurnakan lagi, karena ada orang yang melihat. Ada keinginan duniawi yang tersembunyi di situ, padahal tujuan utama salatnya itu Allah. Yasiri riya. Tiba-tiba dia sadar, oh ini sudah salah, dia kembali lagi, tidak ada masalah. Berdoa dengan doa yang kita ajarkan tadi, insya Allah yang sedikit itu Allah maafkan. Tapi Anda salat karena Allah. Kalau bukan karena Allah itu sudah selesai. Artinya bukan riya lagi, itu sudah syirik. Anda beribadah untuk makhluk. Tapi ini kita berbicara orang beribadah karena Allah. Rakaat pertama dia salat, dia sadari ada yang menyaksikan, dia perbaiki. Rupanya rakaat kedua dia sadar, ini nggak betul ini. Dia bergulat dengan niatnya dalam hatinya, dengan keikhlasannya. Dia kembali lagi kepada Allah. Itu para ulama kita sepakat, itu tidak ada masalah. Banyak-banyak berdoa yang tadi saja. Insya Allah Allah terima salatnya. Kalau tiba-tiba rakaat kedua masuk keinginan untuk riya, dipuji, dilihat oleh orang lain, disanjung, sampai akhir rakaat masih dalam kondisi riya, ini para ulama kita sepakat salatnya tidak diterima. Makanya doa yang kita ajarkan tadi harus selalu dibacakan. Yasir riya itu kita tidak pernah lepas itu. Sedikit ada, sedikit pasti. Terjerumus ke dalamnya itu pasti. Tidak selamat kita. Tapi kalau terputus dan ujungnya itu bukan karena Allah, tidak diterima. Kecuali yang sifatnya ibadah mujazza'ah, ibadah yang terbagi-bagi itu. Seperti baca Quran. Baca halaman pertama ketika baca karena Allah. Tiba-tiba masuk halaman kedua sudah muncul riyaknya. Berhenti di halaman kedua masih riya. Insya Allah halaman pertama Allah terima. Karena baca Quran itu sifatnya terbagi dia, mujazza, ada bagian-bagiannya. Tapi kalau salat itu satu paket. Sedikit riya. Kalau riya itu penyebab kita salat, sama sekali tidak diterima. Kalau penyebab salat itu Allah, tiba-tiba masuk riya, ujungnya masih dalam kondisi riya, tidak diterima. Kalau pertengahannya cuma riya, kemudian kita bergulat dengan ikhlas kita, dan ujungnya karena Allah, insya Allah Allah terima. Dan perbanyak doa yang kita ajarkan tadi. Karena itu yasir riya, sedikit dari riya yang masuk ke dalam amal seorang hamba, padahal amal itu dia inginkan Allah. Ini konteksnya, dia menginginkan Allah tapi bercampur dengan sedikit riya. Innallah yuhibbu abdat taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Allah itu suka hamba itu taqi, bertakwa, ghani, kaya, khafi. Khafi itu tersembunyi. Orang nggak tahu apa yang dia amalkan.
ibadah sir dia antara dia dengan Allah itu lebih banyak dibandingkan ibadah alaniyah. Zaman sekarang kita udah kebalik, Pak. Harus kita akui itu. Dosa sir kita itu lebih banyak. Ibadah sir kita apa? Salat malam, qiyamul lail tengah malam tidak ada yang tahu, hampir jarang. Tapi dosa sir ketika sendiri dengan gadget kita, dengan alat-alat komunikasi kita, berapa banyak maksiat sudah kita lakukan. Maksiat gampang sekali diakses. Ibadah sir masih nol kita. Ini jamaah kaum muslimin, itu di antara tanda keikhlasan. Di antara tanda keikhlasan itu ibadah sir kita yang tersembunyi antara kita dengan Allah itu lebih banyak dibandingkan ibadah alaniyah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap perjumpaannya dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal amal saleh. Janganlah dia mensyirikkan dalam ibadahnya Allah dengan sesuatu apapun. Ahadan di sini bentuknya nakirah, tidak ada alif lam. Ini memberikan arti keumuman penafian syirik. Sedikit pun selain Allah tidak boleh. Walaupun sedikit saja tidak boleh. Ini penafian dalam ayat ini. Ahadan. Dalam bentuk apapun tidak boleh Allah disekutukan. Walaupun sekecil apapun. Walaupun tadi kita mengatakan itu syirik. Syirik kecil yang menafikan kesempurnaan. Akhwafu ma akhafu alaikum, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan, paling aku khawatirkan kepada kalian itu. Dalam hadis disebutkan min wa akhafu alaikum min fitnatil masihid dajjal, bahkan dari fitnah dajjal saja ini lebih aku takut itu. Apa itu? Para sahabat bertanya, Rasul mengatakan ar-riya. Riya. Riya. Itu paling aku takutkan. Cuma fasarahu biqaulihi alaihi salatu wassalam, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajuli ilaihi. Rasul menafsirkan apa itu riya, menafsirkan dengan contoh. Orang bangun mendirikan salat, berdiri menegakkan salat, kemudian tiba-tiba dia membaguskan salatnya karena dia melihat ada orang yang melirik atau melihat salatnya. Dia sadari ada yang memperhatikan, ataupun dia tidak sadar ada yang memperhatikan, tapi dia menginginkan perhatian, padahal dia ibadahnya untuk Allah. Ini riya, dan ini contoh yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, dan di antara contoh syirik kecil ini beliau mengatakan al-half bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Ini bersumpah dengan selain Allah itu bukan bagian dari syirik besar. Para ulama sepakat ini bagian dari syirik-syirik lafziyah, yaitu syirik lafaz, syirik-syirik dalam bentuk ucapan. Hampir mayoritas para ulama sepakat syirik ucapan itu bukan bagian dari syirik besar, tapi syirik kecil. Ini akan disebutkan beberapa contoh bentuk dari syirik ucapan. Bersumpah dengan selain Allah. Apa ada fenomena ini di masyarakat kita? Bersumpah dengan selain Allah. Kalau fenomena Arab memang beda dia. Arab itu sangat suka bersumpah. Kalau masyarakat kita sumpah itu jarang, dan sumpah itu bagi kita besar. Orang Arab itu saking seringnya mereka bersumpah itu, sehingga kadangkala di mata mereka itu sumpah itu kecil. Lu mau sumpah kata, kalau kita enggak, sekali bersumpah itu ingat seumur hidup itu, karena sumpah itu besar di kita. Tapi fenomena Arab itu suka bersumpah. Dalam hadis baginda Rasul mengatakan,
Dan kaum Quraisy itu yahlifuna bi abaihim, mereka suka bersumpah dengan nama orang tua mereka. Bersumpah dengan fulan tokoh-tokoh dari kalangan tua mereka. La tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan orang tua kalian. Jadi sumpah itu harus dengan Allah. Walaupun para ulama berselisih, ini hukum bersumpah dengan orang tua dengan selain Allah itu haram atau makruh. Memang ijma' nukilan dari Imam Ibn Abdul Bar, nukilan Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, mujma'un ala karahiyatihi, yaitu di ijma' makruhnya. Tapi sebagian mereka berselisih itu makruh haram atau makruh yang kita pahami makruh di bawah haram gitu. Hanya segelintir kecil yang mengatakan itu makruh haram, tapi mayoritas itu makruh ya makruh, bukan sampai ke derajat haram. Rasul bersabda, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil anda. Jangan kalian bersumpah dengan nama orang tua kalian. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak kalian, dengan nama ibu kalian, dan jangan kalian bersumpah dengan andat. Andat itu sembahan-sembahan selain Allah. Karena dulu mereka dalam kaidah bahasa Arab itu, kalau sumpah dengan lafaz Allah baru menggunakan Allah. Kalau bersumpah dengan selain Allah dan dengan Allah itu bisa kita gunakan bi ataupun waw, wallahi ataupun billahi. Tapi kalau tallah, ini tiga-tiganya huruf jar dalam ilmu nahwu, kalau tallah harus dengan lafaz jalalah Allah. Ini kaidah bahasa ini lahir dari zaman jahiliyah. Jadi seolah-olah ada legalitas untuk bersumpah dengan selain Allah dengan menggunakan waw ataupun ba. Wallah, billah, nanti bi umrika ya fulan, bi amanati, dengan umurmu, dengan nama bapaknya, dengan nama ibunya. Tapi ketika mereka berbicara dengan tallah, karena ta itu dalam sumpah itu huruf paling kuat untuk adatul qasam, untuk sumpah, mereka mengkhususkan di jahiliyah itu untuk Allah, terkhususnya lafaz jalalah Allah, atau sebagian para ulama Allah dan Ar-Rahman gitu. Tallah, Tar-Rahmani, itu bentuk sumpah paling kuat. Namun untuk sumpah yang rendah tidak sekuat itu, di zaman jahiliyah mereka bersumpah dengan berbagai macam, dengan nama orang tua, dengan nama bapak, dengan nama ibu, sehingga bahkan di hadapan baginda Rasul, Umar pernah bersumpah seperti itu dan dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian bersumpah kecuali dengan Allah, karena sumpah itu bentuk pengagungan. Kita kemarin ketika mendeskripsikan syirik itu mengagungkan selain Allah seperti Allah ataupun lebih tinggi daripada Allah, syirik. Ketika Anda bersumpah dengan sesuatu, itu artinya Anda sedang mengagungkan sesuatu itu. Kalau Anda tidak mengagungkan, maka makna dari sumpah itu maka tidak ada, kosong. Bersumpah dengan nama orang tua, kenapa? Karena mereka mengagungkan orang tuanya. Pengagungan itu tidak harus diberikan untuk selain Allah, maka dilarang kita bersumpah dengan selain Allah. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu punya kadar yang tinggi, punya kedudukan yang lebih di sisi Allah. Allah bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan fajar, bersumpah dengan asar, bersumpah dengan macam-macam. Itu hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Tapi ketika makhluk bersumpah, dia harus bersumpah dengan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanati falaysa minna, siapa yang bersumpah dengan amanah. Ini budaya Arab. Kalau kita nggak bersumpah dengan amanah,
bi amanatik. Jadi orang Arab itu kalau minta sesuatu sering mengatakan bi amanatika if'al li kadza, dengan amanahmu lakukan untukku ini. Dia bersumpah dengan amanah, itu juga dilarang. Budaya kita nggak ada itu. Bersumpah dengan umur, bersumpah dengan amanah, la umrika an taf'ali kadza, yaitu dengan umurmu, dengan amanahmu. Kenapa? Karena amanah itu bukan nama Allah. Allah tidak punya nama Al-Amin yang memiliki amanah. Ini harus dipahami. Dan bukan sifat Allah. Amanah itu bukan sifat Allah. Sifat baik iya, tapi bukan sifat Allah. Karena pemaknaan amanah itu memang tidak layak untuk Allah. Amanah, orang dibebankan sesuatu kemudian dia amanah. Siapa yang membebankan untuk Allah sehingga kita mengatakan Allah itu amanah? Nah, itu bukan sifat Allah. Kalau dia sifat Allah, kita bisa bersumpah dengan sifat Allah, dengan nama Allah. Tapi amanah ini bukan sifat Allah. Karena kita kaidah dalam sifat Allah itu harus berdasarkan dalil. Harus punya nasnya, Qur'annya, hadisnya tentang sifat ataupun nama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia sudah kufur ataupun sudah musyrik. Ya, ini kan beda dengan pembahasan kita. Padahal tadi kita membahas ini tentang syirik kecil, tapi kenapa sudah jadi kufur? Rupanya penamaan kufur terhadap syirik, penamaan syirik terhadap kufur, memang itu banyak kita dapati dalam nas-nas hadis baginda Rasul ataupun Al-Quran. Kadangkala kufur itu disebutkan, yang dimaksud itu kufur kecil. Kadangkala syirik disebutkan, dimaksud syirik kecil. Tapi para ulama kita sepakat ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, kalau dia meyakini yang disumpahinya itu kedudukannya, keagungannya seperti Allah ataupun lebih, itu syirik besar, itu kufur besar, mengeluarkan dia dari agama. Tapi kalau dia tidak beranggapan demikian, maka itu masuk ke dalam pembahasan syirik kecil. Itu salah satu penafsiran dan itu yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Begitu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Yang dimaksud dengan hadis ini, orang bersumpah dengan sesuatu selain Allah dan dia beranggapan selain Allah itu kedudukannya sama seperti Allah ataupun lebih tinggi dari Allah. Wa minhu qauluhu, di antara contoh syirik kecil itu perkataan sebagian dari kita, masya Allah wa syi'ta. Kalau Allah kehendaki dan engkau kehendaki, itu syirik. Tapi bukan ranah syirik besar, karena ini lafaz syirik kecil. Kalau mau selamat, Rasul mengajarkan kita ganti kata waw itu dengan summa. Kalau engkau Allah kehendaki, kemudian engkau kehendaki. Karena waw itu dalam penggunaan bahasa Arab itu limutlaqil jama'. Jadi ada kesamaan antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Ja'a Umar wa Abu Bakrin, misalnya contoh dalam bahasa Arab. Sudah datang si Umar dan Abu Bakar. Ini ada kesamaan datang. Bisa jadi datang berbarengan, datang satu waktu, itu mutlaqil jama'. Tapi kalau summa artinya kemudian, itu tertib dan tarakhi, artinya datang setelahnya dan ada jarak antara sebelum dan setelahnya. Ja'a Umar summa Abu Bakrin, datang Umar kemudian Abu Bakrin. Artinya Abu Bakar itu datangnya nggak sama deh, kedudukannya nggak sama ini. Datang setelah waktu berlalu, ada tempo tertentu baru datang Abu Bakrin. Maka supaya tidak dipahami ada kesamaan antara Allah dengan makhluk, jangan gunakan waw, tapi gunakan summa. Laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, syirik kecil. Tapi ganti waw itu dengan summa, kemudian fulan.
Bagaimana dengan kita menyekan gara-gara dokter kamu meninggal ya lu? Itu bukan lagi syirik kecil itu. Anda bukan mensamakan lagi, justru mentunggalkan faktor dia. Itu udah ranah syirik besar. Ranah yang kita bicarakan ketika kita mengatakan orang tua kita sakit. Kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena Allah dan dokter itu, orang tua saya mungkin sudah wafat. Itu kita menyamakan, itu tidak boleh. Cara selamatnya Rasul mengajarkan ganti waw itu dengan summa. Kalau bukan karena Allah, kemudian dokter itu, mungkin orang tua saya sudah wafat atau orang tua saya sudah wafat. Ganti dengan kemudian baru selamat. Kalau menggunakan waw ataupun bahasa kita menggunakan dan, ya, itu bagian dari syirik lafzi ataupun kategori dari syirik kecil itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu dzalika. Dalam suatu ketika datang orang kepada baginda Rasul, dia mengatakan masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Rasul marah. Engkau jadikan aku bandingan untuk Allah. Antaj'alani lillahi niddan. Engkau jadikan aku sekutu untuk Allah. La, kata baginda Rasul, jangan seperti itu. Tapi apa yang harus engkau katakan? Rasul mengatakan laulallah wa anta masya Allah summa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki. Ini hadis ini kalau di pembahasan takdir nanti kita berbicara tentang masyiah itu. Makhluk itu punya masyiah. Tapi masyiah kita itu tidak keluar dari masyiah Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak menghendaki sesuatu kecuali Allah sudah menghendakinya. Tapi pemahaman masyiah kita bukan seperti orang Jabariyah yang punya masalah dengan takdir, ya, memahami masyiah makhluk. Saya bergantung kepada Allah dan kamu. Ini sama juga masuk ke dalam ranah syirik. Bahkan kalau bergantung itu sifatnya tawakal, itu syirik besar, bukan syirik kecil. Karena tawakal itu untuk makhluk tidak boleh sama sekali. Saya bergantung kepada Allah dan Anda, tidak boleh. Para ulama berselisih kalau kita mengatakan saya bergantung kepada Allah kemudian Anda, itu berselisih. Tapi saya lebih dekat, yang lebih saya kuatkan itu saja juga tidak boleh. Karena tawakal atau bergantung itu memang khusus hanya untuk Allah. Tidak ada kemudian kamu, tidak ada dalam bergantung. Aja'altani lillahi niddan bal masya Allah wahdahu. Apakah engkau menjadikan aku sekutu untuk Allah? Ya, Rasul marah ketika ada seorang yang mengatakan Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Apa kata Rasul? Bal, akan tapi katakan masya Allah wahdahu, kalau Allah kehendaki semata. Wa minhu qawlu laulallah wa anta. Dan seperti itu juga di antara bentuk syirik kecil ketika kita mengatakan kalau bukan Allah dan kamu. Kalau bukan Allah dan kamu. Ini ada Allahnya. Kalau tidak ada Allahnya, ranahnya sudah lain. Nyahanaron kabihlun, itu sudah lain. Nyahanaron kapalo, itu sudah lain ranahnya. Tapi yang ranah kita bicarakan tentang syirik kecil, ini kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam lafaz. Kalau bukan Allah dan kamu, wa mali illallah wa anta, aku tidak punya selain Allah dan kamu. Itu masuk ke ranah syirik kecil juga. Tapi kita ganti waw itu semuanya dengan summa. Aku tidak punya selain Allah, kemudian kamu. Wa ana dakhilun 'ala Allah wa 'alaika. Aku akan menjadi penopangmu, aku dan Allah akan jadi penopangmu. Ini kita yang syirik sekarang. Aku dan Allah akan jadi penopangmu. Ataupun Allah dan aku akan menjadi pendukungmu. Ini salah juga.
Allah dan aku akan menolongmu, itu salah juga. Allah kemudian aku, supaya derajatnya tidak sama. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Jangan kalian katakan masya Allah, apa yang Allah kehendaki dan dikehendak fulan, akan tapi katakan apa yang Allah kehendaki kemudian kehendak fulan. Ya, itu supaya tidak dipahami ada kesetaraan antara Allah dengan sesuatu. Qala ahlul ilmi wa yajuz laula Allah summa fulan wa la yajuz laula Allah wa fulan. Nah, ini sama juga seperti pembahasannya kita kupas tadi. Para ahli ilmu mengatakan boleh kita mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, dan tidak boleh kalau bukan karena Allah dan si fulan. Artinya dan itu kita ganti dengan kemudian. Tapi selalu kita arahkan safwatut tauhid, kemurnian dan kesempurnaan tauhid. Jangan gantung dengan makhluk. Menyekan karena Allah sudah selesai. Untuk apa tambah makhluk? Menyekan karena Allah. Jangan ada kesetaraan kemudian ini itu ada bentuk lafaz tanaqus walaupun dibolehkan dalam syariah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebatas contoh, nanti akan kita kupas lebih lanjut apa yang membedakan waw dengan summa dan beragam bentuk syirik lainnya. Yang jelas ini jamaah kaum muslimin, kalau memberikan kita faidah dari kajian ini, yang harus kita tanamkan pada diri kita tentang bahaya kesyirikan itu. Kuntum ummatan wahidah, kalian umat satu, umat yang bertauhid. Dalam hadis itu disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam hadis Imam Bukhari bahkan, asyarah qurun, 10 abad baina Adam wa Nuh, antara Adam dan Nuh itu ahli tauhid, sehingga datang selanjutnya kesyirikan. Jadi dakwah tauhid atau tajdid tauhid, memurnikan tauhid, itu bukan sesuatu yang baru untuk agama, untuk syariah. Bahkan justru itu hakikatnya kondisi kita pertama yang harus kita kembalikan fitrah manusia ini kepada kondisi pertama itu, pemurnian tauhid. Syirik itu baru. Bayangkan 10 abad berlalu ahli tauhid, itu baru lahir kesyirikan. Tadi imam kita menarik kali membaca Quran surat An-Nuh di rakaat pertama itu, la tadarunna wadda wala suwa'an wala yaghus wa ya'uqa wa nasra. Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, itu nama-nama sembahan mereka dan itu nama orang-orang saleh dari mereka. Jadi ketika hari ini ada yang mengatakan kalian mensyirikkan orang datang ke kubur, hakikatnya orang yang mengatakan itu tidak tahu sejarahnya syirik, ataupun dia tidak paham syirik itu apa. Kenyataannya demikian. Ada orang di luar tidak memahami syirik itu apa. Di kepalanya kalau berbicara tentang syirik, sembah selain Allah. Itu nggak dapat, bukan seperti itu syirik yang Rasul mewanti-wantikan kita. Hakikat keduanya, mereka di gambaran kepala mereka, syirik itu dalam bentuk tertentu. Kalau datang ke orang saleh, meminta kepada mereka, menjadikan mereka sebagai wasilah ataupun media, itu bukan bagian dari syirik. Pahami sejarah kesyirikan dulu. Hadisnya sahih, hadis Imam Bukhari. Itu nama orang-orang saleh, kata baginda Rasul, dari kaum Nuh. Rasul mewanti-wantikan, la tatru'uni kama tara'atin nasara Isa bin Maryam. Kalian jangan berlebihan terhadapku. Jangan berlebihan. Rasul nggak mau beliau itu dilebih-lebihkan, karena beliau memahami berlebihan itu arahnya kemana ujungnya. Jangan kalian berlebihan terhadapku seperti kalian berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Nasrani berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Ini nilai-nilai ini yang selalu harus kita tanamkan. Bahkan pada pertemuan yang lalu saya menegaskan, menanamkan nilai anti kesyirikan itu semenjak dini kepada generasi selanjutnya, sebagaimana Luqmanul Hakim menanamkan nilai-nilai itu
kepada anak-anaknya semenjak dini. Biar alergi generasi selanjutnya itu alergi melihat fenomena kecil syirik saja mereka alergi itu, karena semenjak dini udah terlatih itu penanaman nilai tauhid, kemurnian tauhid ini semenjak dini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.